Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiati sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Penetapan tersangka tersebut, kata Ujang, bukti bahwa orang yang mengkritisi pemerintah atau pejabat negara dikriminalisasi dan dipidanakan. Bahkan Haris dan Fathia dikenakan pasal berlapis akibat mengungkapkan data riset keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rencana tambang emas di Blok Wabu, Papua. Ya, seperti itu, orang yang mengkritik dikriminalisasi, orang yang mengkritik dipidanakan. Jadi ini ya sebagai sebuah kemunduran demokrasi, ujar Ujang. Seharusnya, kata Ujang, pejabat negara tak boleh anti kritik. Ini yang harus diperhatikan oleh para pejabat negara, jangan anti kritik, ucap dia. Kendati demikian, Ujang berpesan untuk menjadi aktivis yang kritis, tak boleh menyerah selama menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, perjuangan untuk menjadi aktivis yang kritis itu jangan pernah menyerah selama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, katanya. Sebelumnya, Koordinator Kontras Fathia Maulidiati mengaku dikenakan pasal berlapis akibat mengungkap data riset keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rencana tambang emas di Blok Wabu, Papua. Fathia membeberkan semua pasal tersebut berada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disangkakan ada Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Pasal 15 Ayat 2, Pasal 15, lalu Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 55. Kurang lebih segitu, dan itu terkait pencemaran nama baik yang menyebarkan berita bohong, kata Fathia dalam jumpa pers Rabu 23 Maret 2022. Fathia menegaskan hal yang diungkapkan bersama Direktur Lokataru Haris Azhar di YouTube itu adalah data riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan menyerang persona Luhut. Yang saya ucapkan dalam YouTube itu tidak ada sama sekali upaya untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi, ucapnya. Kalau pasal yang disangkakan adalah pasal berita bohong, berarti sebetulnya mencerminkan negara tidak bisa dikritik, walaupun dengan upaya riset dan lain-lain, tegas Fathia soal penolakan laporan Haris Azhar. Polda Metro Jaya mengatakan sesuai dengan KUHP. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 16 Februari 2022. Pimpinan Bank Dunia tersebut adalah Axel van Trotsenburg selaku Managing Director of Operation, Manuela Vivero selaku Vice President Asia and Pacific Region, serta satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia. Turut mendampingi selain Luhut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 16 Februari 2022. Pimpinan Bank Dunia tersebut adalah Axel van Trotsenburg selaku Managing Director of Operation, Manuela Vivero selaku Vice President Asia and Pacific Region, serta satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia. Turut mendampingi selain Luhut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai penolakan laporan Haris Azhar dengan Koalisi Masyarakat Sipil atas dugaan gratifikasi yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis mengatakan, penolakan laporan telah sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Aulian Syah juga menjelaskan jenis laporan yang dilayangkan oleh Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil harus disampingkan melalui mekanisme pengaduan atau laporan informasi di instansi penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud disampaikan melalui pengaduan atau laporan informasi bukan dalam laporan polisi atau LP. Kami kira mekanisme pengaduan ini berlaku di instansi penegak hukum lainnya, misalnya di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ujar Aulian Syah pada Kamis 24 Maret 2022 dikutip dari Kompas.com. Selain itu, Aulian Syah juga menjelaskan berdasarkan KUHP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan dengan pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
Berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana tuturnya, dikutip dari Tribun News. Sebelumnya, pengacara LBH Jakarta Nelson Nicodemus Simamora menyatakan Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan yang jelas mengenai penolakan laporan Haris Azhar dan koalisi masyarakat sipil terkait dugaan gratifikasi oleh Luhut. Alasannya tidak jelas, sudah berdebat tentang KUHP, hak masyarakat untuk membuat laporan pidana dan kemudian dijawab menggunakan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat, kata Nelson, dikutip dari Kompas TV. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiati sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Penetapan tersangka tersebut, kata Ujang, bukti bahwa orang yang mengkritisi pemerintah atau pejabat negara dikriminalisasi dan dipidanakan. Bahkan Haris dan Fathia dikenakan pasal berlapis akibat mengungkapkan data riset keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rencana tambang emas di Blok Wabu, Papua. Ya, seperti itu, orang yang mengkritik dikriminalisasi, orang yang mengkritik dipidanakan. Jadi ini ya sebagai sebuah kemunduran demokrasi, ujar Ujang. Seharusnya, kata Ujang, pejabat negara tak boleh anti kritik. Ini yang harus diperhatikan oleh para pejabat negara, jangan anti kritik, ucap dia. Kendati demikian, Ujang berpesan untuk menjadi aktivis yang kritis, tak boleh menyerah selama menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, perjuangan untuk menjadi aktivis yang kritis itu jangan pernah menyerah selama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, katanya. Sebelumnya, Koordinator Kontras Fathia Maulidiati mengaku dikenakan pasal berlapis akibat mengungkap data riset keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rencana tambang emas di Blok Wabu, Papua. Fathia membeberkan semua pasal tersebut berada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disangkakan ada Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3, Pasal 15 Ayat 2, Pasal 15, lalu Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 55. Kurang lebih segitu, dan itu terkait pencemaran nama baik yang menyebarkan berita bohong, kata Fathia dalam jumpa pers Rabu 23 Maret 2022. Fathia menegaskan hal yang diungkapkan bersama Direktur Lokataru Haris Azhar di YouTube itu adalah data riset yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan menyerang personal Luhut. Yang saya ucapkan dalam YouTube itu tidak ada sama sekali upaya untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi, ucapnya. Kalau pasal yang disangkakan adalah pasal berita bohong, berarti sebetulnya mencerminkan negara tidak bisa dikritik, walaupun dengan upaya riset dan lain-lain, tegas Fathia soal penolakan laporan Haris Azhar. Polda Metro Jaya mengatakan sesuai dengan KUHP. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 16 Februari 2022. Pimpinan Bank Dunia tersebut adalah Axel van Trotsenburg selaku Managing Director of Operation, Manuela Vivero selaku Vice President Asia and Pacific Region, serta satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia. Turut mendampingi selain Luhut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu 16 Februari 2022. Pimpinan Bank Dunia tersebut adalah Axel van Trotsenburg selaku Managing Director of Operation, Manuela Vivero selaku Vice President Asia and Pacific Region, serta satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia. Turut mendampingi selain Luhut yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Polda Metro Jaya angkat bicara mengenai penolakan laporan Haris Azhar dengan koalisi masyarakat sipil atas dugaan gratifikasi yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syah Lubis mengatakan, penolakan laporan telah sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Aulian Syah juga menjelaskan jenis laporan yang dilayangkan oleh Haris Azhar dan koalisi masyarakat sipil.
harus disampingkan melalui mekanisme pengaduan atau laporan informasi di instansi penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud disampaikan melalui pengaduan atau laporan informasi bukan dalam laporan polisi atau LP. Kami kira mekanisme pengaduan ini berlaku di instansi penegak hukum lainnya, misalnya di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, ujar Auliansyah pada Kamis 24 Maret 2022 dikutip dari Kompas.com. Selain itu, Auliansyah juga menjelaskan berdasarkan KUHP pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan dengan pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah tahu atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana, tuturnya dikutip dari Tribun News. Sebelumnya, pengacara LBH Jakarta Nelson Nicodemus Simamora menyatakan Polda Metro Jaya tidak memberikan alasan yang jelas mengenai penolakan laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil terkait dugaan gratifikasi oleh Luhut. Alasannya tidak jelas, sudah berdebat tentang KUHP, hak masyarakat untuk membuat laporan pidana dan kemudian dijawab menggunakan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat, kata Nelson dikutip dari Kompas TV.